Setiap orang memiliki pilihan masing-masing. Beberapa orang memilih mendaki gunung, beberapa lainnya memilih menikmati gedung-gedung. Tapi percayalah, tidak ada orang yang mau tersesat karena pilihan tersebut. Dikarenakan pandemi yang kian menjadi-jadi, beberapa rencana terkadang tidak bisa terrealisasi dan hanya menjadi sebuah ekspektasi. Termasuk rencana yang sudah saya rancang jauh-jauh hari, nyatanya baru terrealisasi pada hari ini. Nama saya Ilham Farid Maulana. Kali ini saya akan mendaki Gunung Sumbing yang berlokasi di Jawa Tengah. Rencana awal, saya memilih jalur Butuh Kaliangkrik. Tetapi karena ketidaktelitian saya, ketika saya mencoba menghubungi pihak basecamp, kuota pendakian di hari itu sudah penuh. Jadi, saya memutuskan untuk mengambil jalur Mangli, jalur yang masih bertetangga dengan jalur Butuh. Seorang kawan bernama Haikal menjadi partner pada pendakian kali ini. Kurang pas memang jika Gunung Sumbing dijadikan gunung pertama buat pendaki pemula seperti Haikal. Tapi apa boleh buat, ia kekeh pengen ikut mendaki bersama saya. Titik keberangkatan kami dimulai dari kota Yogyakarta. Setelah menempuh perjalanan 250 km dari Ciamis, kami beristirahat sejenak di kos-kosan saya. Keesokan harinya, kami berkendara menuju surganya anak kos di Jogja. Jika kawan-kawan datang pada hari Jumat, kawan-kawan akan disuguhkan diskon yang lumayan besar. Kami berencana membeli beberapa logistik yang kami perlukan selama di gunung nanti. Kami membeli beberapa botol air mineral, kopi, baterai cadangan, dan yang lain-lain. Jumlahnya lebih dari cukup untuk seorang mahasiswa seperti kami. Maklum, sebagian hidup kami masih bergantung kepada orang tua. Setelah semuanya dirasa cukup, kami melesat menuju pasar buah dan sayur Giwangan. Jika pasar pada umumnya akan ramai ketika sang fajar terbit dari ufuk timur, maka pasar Giwangan akan ramai ketika sang senja mulai meninggalkan bumi pertiwi. Bisa dikatakan, semakin malam, maka akan semakin ramai. Kami membeli beberapa buah dan sayur, sepotong tempe, juga bumbu-bumbu pelengkap. Karena cuma membeli bumbu dengan jumlah yang sedikit, beberapa pedagang merasa heran dan bertanya kepada kami, akan dibawa kemana bumbu-bumbu tersebut? Ketika saya jawab akan dibawa ke puncak gunung, mereka malah melempari saya dengan tertawa. Berburu logistik sudah selesai. Kami beranjak pulang untuk bersiap-siap packing guna melanjutkan perjalanan pada esok hari. Di kos sederhana inilah saya tinggal. Sebagai mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta, juga seorang perantau, saya harus pintar beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Jogja adalah rumah kedua bagi saya. Selain biaya hidupnya yang murah, Jogja mengajarkan saya bagaimana menjadi seorang yang mandiri dan susahnya mencari uang di jalanan. Selain seorang mahasiswa, saya juga bekerja sebagai pengemudi ojek online untuk meringankan beban orang tua saya. Setelah packing selesai, kami beristirahat untuk bergelut dengan teriknya sang raja siang pada esok hari. Barang-barang di dalam box yang telah di-packing semalam, saya rekatkan kepada bracket motor saya. Di atasnya, saya simpan satu carrier yang akan dipakai oleh Haikal. Sementara, kulkas 90 liter yang akan dipakai oleh saya simpan di atas tank menghadap ke depan. Kurang safety memang, tapi tidak ada pilihan lain. Bisa saja kami menggunakan angkutan umum, tapi
saya mempunyai pengalaman buruk ketika menggunakannya. Alhasil, kemanapun gunung yang akan saya daki, saya selalu menggunakan kendaraan pribadi untuk mencapai base camp-nya. Jarum pendek jam mengarah pada angka 2 ketika kami memulai perjalanan menuju base camp di Magelang. Jarak tempuh dari Jogja ke base camp tidak terlalu jauh, sekitar 78 km atau setara dengan 2 jam perjalanan, kami sudah bisa sampai. Seakan tidak memperbolehkan kami beranjak pergi, langit Jogja terlihat mendung ketika kami memulai perjalanan. Dan benar saja, sekitar 25 menit berjalan, rintik hujan turun membasahi kota istimewa itu. Perlahan tapi pasti, Jogja melepas kepergian kami. Hujan tidak berlangsung lama, dan kami pun melesat menuju base camp di Magelang. Saya sempat memberi arahan kepada Haikal bahwa jika hujan turun lagi, kami harus segera menepi dan memakai mantel yang sudah kami siapkan. Beres, Katanya. Alhamdulillah, ketika kami telah melewati Magelang kota dan memasuki jalan kampung, sang senja perlahan memperlihatkan pesonanya. Sebelum menuju base camp, saya teringat bahwa peralatan yang kami bawa tidak begitu lengkap. Jadi, kami memutuskan untuk memanfaatkan ketersediaan penyewaan alat-alat outdoor. Karena sudah dihubungi ketika saya masih di Jogja, ketika saya datang, alat-alat yang akan kami sewa sudah dipersiapkan. Dengan biaya Rp20.000, satu set nesting, lampu tenda, dan satu buah matras sudah bisa kami bawa untuk mendaki. Semakin jauh dari kota, kondisi jalan semakin menanjak dan udara dingin semakin menusuk ke dalam kulit. Namun, semuanya tidak begitu terasa ketika sang senja terus menemani perjalanan kami. Gunung Sumbing yang gagah enggan memperlihatkan dirinya. Barangkali ia malu untuk tampil di hadapan kami. Setelah melewati keindahan sepanjang perjalanan, kami tiba di base camp Mangli dan disambut oleh beberapa petugas di sana. Base camp ini menyatu dengan Balai Desa Mangli. Karena kami datang pada hari kerja, ketika kami memasuki base camp, tidak terlihat siapapun di sana. Base camp terlihat sepi. Setelah menurunkan barang-barang, saya langsung bergegas ke arah dapur untuk menyeduh secangkir kental manis. Benar, saya tidak terlalu menyukai kopi. Base camp Mangli ini cukup menarik bagi saya. Di dapur sudah tersedia air panas berikut kopi hitam, gula pasir, dan juga teh. Seperangkat alat makan dan minum juga tersedia di sana. Toilet yang bersih, juga air yang melimpah, menjadikan base camp ini semakin nyaman untuk tempat istirahat sebelum mendaki Gunung Sumbing. Di atap base camp Mangli, saya menikmati segelas kental manis panas bertemankan udara dingin yang membuat badan saya sedikit menggigil. Sang senja perlahan menghilang, berganti dengan kedatangan kabut yang sedikit menebal. Gunung Sumbing yang gagah semakin menghilang di antara kabut-kabut itu. Ketika Dewi Malam mulai memeluk bumi Magelang, kami bergegas packing supaya bisa beristirahat guna mempersiapkan fisik untuk mendaki di esok hari. Suasana sekitar base camp semakin gelap dan sunyi, namun tidak ada pendaki yang datang. Hanya kami berdua yang berada di sana.